Dunia tidak meledak begitu saja pada 28 Juni 1914. Ia meledak karena bara yang dibiarkan membakar diam-diam selama puluhan tahun. Mengapa dunia sampai pecah menjadi medan pembantaian 2 kali dalam 1 abad? Mengapa Perang Dunia I dan II terjadi? Dan apa yang sebenarnya ingin diajarkan sejarah lewat luka mengerikan itu? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Pada akhir tahun 1800-an hingga awal 1900-an, Eropa tampak damai di permukaan. Tapi di bawahnya, kekuatan-kekuatan besar tengah saling curiga, saling mengintai, saling mempersenjatai. Inggris dan Prancis khawatir dengan kekuatan industri Jerman yang berkembang dengan cepat. Jerman merasa terkepung oleh musuh di timur dan barat. Rusia gelisah karena kehilangan pengaruh di Balkan. Austria-Hungaria dihantui ketakutan akan hancurnya kekaisaran multi-etnisnya. Ini bukan damai. Ini hanya kesenyapan sebelum badai. Pada tahun 1907, aliansi militer terbentuk. Triple Entente dengan Inggris, Prancis, dan Rusia sebagai anggotanya, dan Triple Alliance dengan Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Mereka bersumpah untuk saling bantu jika salah satu diserang. Tapi, alih-alih menjaga perdamaian, aliansi ini justru membuat perang besar yang tak terhindarkan. 1 peluru cukup untuk menyeret seluruh dunia. Pada tahun 1912 hingga 1913, di Balkan darah sudah mulai mengalir. Serbia, Bulgaria, Yunani, Montenegro terlibat dalam 2 perang kecil yang mengguncang peta kekuasaan. Austria-Hungaria mulai panik, kekuasaannya di Balkan terancam. Rusia, sang pelindung bangsa Slavia, mulai mengepalkan tinjunya. Balkan menjadi seperti bubuk mesiu yang hanya butuh 1 percikan api. Pada 28 Juni tahun 1914, di Sarajevo, Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria, ditembak mati oleh Gavrilo Princip, seorang nasionalis muda Serbia yang percaya kemerdekaan hanya bisa lahir dari darah. Dan disinilah sejarah berpindah jalur. Austria-Hungaria murka, Serbia menolak tunduk, Rusia membela Serbia, Jerman membela Austria-Hungaria, dan Prancis bersiap membantu Rusia. Inggris pun tak tinggal diam. Dalam waktu kurang dari 40 hari, seluruh Eropa terseret ke dalam neraka. Semua orang bersorak ketika perang dimulai. Mereka pikir ini akan cepat. Mereka pikir ini akan mulia. Mereka salah besar. Agustus hingga September 1914, Jerman melancarkan Schlieffen-Plan, strategi kilat menyerang Prancis melalui Belgia. Belgia netral, tapi dilindungi Inggris. Maka ketika Jerman menembus Belgia, Inggris menyatakan perang. Dalam hitungan hari seluruh aliansi bergerak. Pasukan-pasukan berangkat dari stasiun-stasiun kereta dengan senyum dan bunga di tangan. Mereka percaya bahwa kita akan pulang sebelum Natal. Tidak ada yang sadar bahwa mereka baru saja membeli tiket menuju neraka yang tak akan berakhir selama 4 tahun ke depan. September 1914, Jerman hampir menembus Paris, tapi Prancis dengan semangat bertahan mati-matian melakukan serangan balik di Sungai Marne. Ribuan taksi sipil mengangkut tentara dari Paris ke medan tempur. Pertempuran ini menyelamatkan Prancis, kata para sejarawan. Tapi lebih dari itu, ia mengubur ilusi perang singkat. Jerman mundur menggali parit. Prancis menggali juga, dan disinilah perang berubah menjadi horor diam-diam. Perang parit dimulai. Sepanjang tahun 1915, medan tempur dari Belgia hingga Swiss berubah jadi kuburan terbuka. Parit-parit dipenuhi tikus, air kotor, dan bau busuk kematian. Jerman mulai menggunakan gas klorin, senjata kimia yang membuat paru-paru terbakar dari dalam. Tentara mati tidak sambil berteriak, tapi tercekik dalam diam, dengan mata melotot dan mulut berbusa. Tank pertama muncul dari Inggris masih dalam wujud mentah. Sementara pesawat terbang yang seharusnya membawa harapan justru menjatuhkan bom dari langit. Teknologi membunuh lebih cepat daripada akal sehat manusia berkembang.
1916 di Verdun, Jerman ingin membuat Prancis berdarah sampai mati. Mereka menyerang tanpa henti selama 10 bulan dan lebih dari 700.000 korban jatuh. Di Somme, Inggris mencoba menyerang balik. Hari pertama, 60.000 tentara Inggris gugur dalam sehari, rekor kematian tercepat dalam sejarah militer Inggris. Semua ini demi apa? Perang kehilangan makna, tapi mesin kematian terus berjalan. Pada 1917, Amerika Serikat akhirnya masuk ke dalam perang. Alasan resminya, kapal dagang mereka ditenggelamkan Jerman dan telegram rahasia yang menghasut Meksiko untuk menyerang Amerika. Tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi besar. Bank-bank Amerika sudah terlalu dalam mendanai Inggris dan Prancis. Jika sekutu kalah, dunia finansial bisa runtuh. Di sisi lain, Rusia kehabisan tenaga dan dilanda revolusi. Ia keluar dari perang. Tsar jatuh, komunisme lahir, dunia berubah, dan Eropa semakin ringkih. 1918, Jerman melancarkan serangan besar terakhir Kaiserslautern. Menggunakan pasukan elit Stormtrooper, mereka nyaris menang. Tapi logistik Jerman hancur, pasukan lelah dan tentara AS mulai membanjiri Eropa. Konvoi tank dan pasukan segar membuat Jerman mundur, sedangkan di dalam negeri rakyat kelaparan, ekonomi runtuh dan revolusi mengguncang Berlin. Para jenderal sudah tahu mereka kalah, tapi tak pernah mau mengaku. Di medan perang, tentara masih mati, bahkan ketika para elit sudah berunding. 11 November 1918, pukul 11 siang, gencatan senjata ditekan. Perang berhenti, tapi tidak ada pesta, tidak ada kemenangan yang terasa indah. Jutaan mati, kota-kota hancur, generasi muda hilang. Dan yang tersisa hanyalah tanah yang basah oleh darah dan sejarah yang belum benar-benar selesai. Dunia bernafas, tapi bukan karena lega, melainkan karena kelelahan. Mereka pikir ini akhir dari semua perang, tapi mereka salah. Perang tidak berakhir dengan senjata yang diam, tapi dengan dendam yang dibiarkan hidup. Tahun 1919, di sebuah aula megah di Versailles, para pemenang berkumpul. Amerika, Inggris, Prancis, Italia, semua duduk sebagai hakim. Tapi terdakwa utama, Jerman, tidak diberi kesempatan membela diri, dan perwakilan mereka hanya dipanggil untuk mendengarkan vonis bahwa mereka adalah penyebab perang, dan mereka akan membayar harganya. Dunia menyambut perdamaian, tapi sesungguhnya ini adalah hukuman. Klausul paling menyakitkan adalah pasal 231 yang dikenal sebagai Warguard Clause, yang menyatakan bahwa seluruh kesalahan perang berada di pundak Jerman. Bukan negosiasi, ini penghinaan. Bukan rekonsiliasi, tapi ini balas dendam. Jerman dipaksa membayar reparasi dalam jumlah fantastis, menyerahkan wilayah dan mengurangi drastis kekuatan militernya. Negara kalah itu pulang dengan kepala tertunduk, tapi hati mereka menyimpan amarah yang mendidih. Angka reparasi yang mencapai miliaran mark menjadi jumlah yang mustahil dipenuhi oleh negara yang ekonominya telah porak-poranda. Jerman mencetak uang untuk membayar, tapi uang itu justru jadi tidak bernilai. Terjadilah hiperinflasi yang membuat roti sehari-hari setara dengan sekoper uang. Anak-anak kelaparan, ayah-ayah kehilangan harga diri, warga menjual sepatu demi sebutir telur. Dan ketika rakyat lapar dan putus asa, sejarah selalu mencatat bahwa mereka akan mencari penyelamat siapapun itu. Perjanjian Versailles bukanlah penutup perang, tapi prolog dari kehancuran yang lebih dahsyat. Ia ditandatangani pada 28 Juni 1919 dan memaksa Jerman yang kalah perang untuk menanggung beban yang tak manusiawi. Kehilangan wilayah, dibatasi militer dan dipaksa membayar ganti rugi dalam jumlah yang melumpuhkan ekonomi nasional. Marshal Ferdinand Foch, pahlawan perang Prancis, melihat jauh ke depan dan berkata, "Ini bukan perdamaian, ini hanya gencatan senjata selama 20 tahun. Dan sejarah
menuliskan nubuat itu dengan darah. Perjanjian ini bukanlah rekonsiliasi, ia adalah bentuk balas dendam. Dunia tidak menyembuhkan luka, ia justru menaburkan garam dan berharap penderitaannya diam. Rakyat Jerman pun tak menerima hasil ini dengan pasrah. Mereka tidak melihat perdamaian, mereka melihat penghinaan. Dan dari luka itulah lahir trauma kolektif yang akan dijual oleh seorang veteran Perang Dunia I dengan pidato membara dan janji-janji palsu soal kejayaan bangsa. Tahun 1919 hingga 1923, dari puing Kekaisaran Jerman lahirlah Republik Weimar, nama bagi sistem pemerintahan demokratis pertama dalam sejarah Jerman modern. Republik ini bukan lahir dari kemenangan, namun dari kejatuhan. Dibentuk setelah Kaisar Wilhelm II turun tahta, ia memikul harapan demokrasi tapi dibenci oleh rakyatnya sendiri. Di bawah bayang-bayang Versailles, ekonomi hancur. Inflasi menggila, uang kertas kehilangan nilai. Anak-anak bermain dengan tumpukan uang yang bahkan tak cukup untuk membeli roti. Di jalanan, kekacauan menjadi rutinitas. Kiri dan kanan bertempur, kudeta kecil pecah di berbagai kota, demokrasi tak punya wibawa. Ia berdiri tapi nyaris tanpa kaki. Munchen, November 1923. Seorang mantan tentara dengan suara keras dan kumis kecil memimpin kudeta di sebuah gedung bir. Ia gagal, ia ditangkap dan dipenjara. Namun justru di balik jeruji itulah ia menulis kitab suci kebencian, Mein Kampf, Perjuanganku. Buku itu bukan sekedar memoir, ia adalah cetak biru kebangkitan fasisme. Nama pria itu Adolf Hitler. Ia gagal saat itu. Tapi gagasannya tidak mati, hanya tidur dan menunggu badai. 1929, bencana datang dari seberang lautan. Bursa saham Wall Street runtuh, dunia masuk ke dalam Great Depression. Dan Jerman, dengan ekonomi rapuh, utang perang yang menumpuk, serta kepercayaan diri yang remuk, menjadi korban pertama. Pengangguran meledak, kelaparan menjadi keseharian, harapan menjadi barang langka. Partai-partai demokratis tidak punya jawaban. Di saat kekacauan, suara lantang selalu terdengar lebih jelas. Partai Nazi tidak datang sebagai partai politik biasa. Mereka datang sebagai penyelamat dengan narasi sederhana tapi mematikan. Salahkan Versailles, salahkan Yahudi, salahkan komunis. Dan orang-orang mendengar. Karena ketika harapan mati, dusta menjadi suara paling nyaring di ruang hampa. Tahun 1933, ironis sejarah yang paling pahit. Hitler tidak merebut kekuasaan dengan senjata, tapi dengan suara rakyat. Melalui pemilu yang sah, ia diangkat sebagai kanselir Jerman pada Januari 1933. Dunia memandangnya sebagai badut radikal, ancaman kecil yang bisa dikendalikan. Tapi sejarah bukan tentang siapa yang terlihat berbahaya, melainkan siapa yang tahu kapan harus menghantam. Dalam hitungan bulan, Hitler memadamkan pers, membakar gedung parlemen, dan memaksa semua partai lain bubar. Demokrasi pun dikubur oleh tangan rakyatnya sendiri. Bukan dengan kudeta, tapi dengan tepuk tangan. Dalam segera, kem-kem konsentrasi dibuka. Lawan politik dipenjara atau dibunuh, buku dibakar, ras diukur, dan anak-anak diajarkan membenci sejak dini. Simbol swastika dikibarkan lebih tinggi dari kemanusiaan. Ekonomi membaik, jalanan dibangun, kerjaan tercipta, tapi semua itu ditukar dengan satu harga, kebebasan. Dan rakyat yang lapar akan stabilitas rela membayarnya. Saat Jerman mulai membangun kembali kekuatan militer yang dilarang oleh perjanjian Versailles, dunia memilih bungkam. Ketika Hitler mencaplok Rhineland pada tahun 1936, lalu Austria dan kemudian Sudetenland pada tahun 1938, dunia hanya menonton. Kita memilih perdamaian, kata Chamberlain dari Inggris. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah dunia memilih penyangkalan. Dari Abu Weimar,
Nazi bangkit. Api itu kini menjilat ke seluruh Eropa. 1 September 1939. Pagi itu langit Polandia menghitam bukan karena badai, tapi karena deru pesawat Luftwaffe yang menurunkan maut dari udara. Di darat, ribuan tentara Jerman melintasi perbatasan dengan Blitzkrieg. Perang kilat yang menggabungkan tank, artileri, dan infanteri dalam kehancuran yang sistematis. Polandia tak sempat bernafas. Kota-kota hancur, warga sipil menjadi sasaran. Tentara kocar-kacir dan yang paling menyakitkan, Polandia sudah meminta bantuan sejak lama. Tapi Eropa terlalu sibuk menenangkan iblis, berharap bahwa memberi sedikit akan mencegahnya meminta lebih. Dan yang lebih mengejutkan, Uni Soviet, negara komunis yang seharusnya memusuhi fasisme, justru menandatangani kesepakatan rahasia dengan Nazi. Fakta Molotov-Ribbentrop membagi Polandia menjadi dua seperti roti yang disayat di tengah meja perjamuan setan. Dan pada 17 September 1939, saat Polandia masih berdarah-darah dengan serangan Jerman, Uni Soviet masuk dari timur. Dunia tercengang, tapi itu baru permulaan. 3 September 1939, 2 hari setelah invasi, Inggris dan Prancis tak punya pilihan. Mereka mengirim ultimatum kepada Hitler, namun tidak digubris. Maka dari itu, untuk pertama kalinya sejak 1918, Eropa kembali menyatakan perang. Tapi deklarasi itu seperti mengirimkan surat ke neraka. Tanpa tentara, Inggris dan Prancis lambat, terlalu hati-hati. Mereka menyebutnya phony war. Perang pura-pura karena meski sudah menyatakan perang, tak ada aksi nyata selama berbulan-bulan. Dan sementara itu, Jerman terus bergerak. 1940, Eropa runtuh seperti domino. Bulan April, Denmark dan Norwegia jatuh. Mei, Hitler menginvasi Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Di bulan Juni, Prancis, negara dengan sejarah militer yang agung, jatuh hanya dalam 6 minggu. Parit-parit Perang Dunia I tidak mampu menahan Blitzkrieg. Kota-kota menyerah satu persatu, jutaan pengungsi lari ke selatan, dan Paris, ibu kota perlawanan Eropa, kini dikibarkan bendera swastika di atas menara Eiffel. Dunia menyaksikan benua tua itu dijarah oleh seorang mantan kopral yang dulu ditertawakan saat di penjara. Kini Eropa nyaris dalam genggaman Nazi. Italia di bawah Mussolini ikut bergabung, Spanyol di bawah Franco diam, dan Uni Soviet pura-pura netral. Lalu bagaimana dengan Amerika? Mereka masih terlalu jauh, terlalu sibuk dengan urusan dalam negeri. Hitler merasa tak terkalahkan. Tapi seperti semua tiran sepanjang sejarah, ia tidak tahu kapan harus berhenti. Ini bukan lagi perang antar negara, ini perang atas nurani. Dan dunia sedang membusuk dari dalam. Di balik sorak-sorai kemenangan Nazi di front barat, di jantung Eropa sebuah mesin kematian bekerja tanpa suara. Dimulai dari diskriminasi, lalu pengucilan, dan akhirnya pemusnahan. Hitler dan para pembantunya memutar ideologi superioritas ras menjadi kebijakan negara. Yahudi, Romani, penyandang disabilitas, dan lawan politik, mereka semua dikirim ke kamp. Auschwitz, Treblinka, Dachau, nama-nama yang kini menjadi simbol dari neraka yang nyata. Mereka tidak dibunuh dengan amarah, tapi dengan efisiensi, dengan birokrasi. Dengan kereta api, kamar gas, dan catatan lengkap jumlah korban. Lebih dari 6 juta jiwa tidak gugur di medan perang, tapi dibakar, dicekik, dan dilaparkan. Dan dunia baru benar-benar percaya saat bau pembantaian itu tak bisa lagi disembunyikan. Di sisi lain dunia, Jepang mulai menginvasi wilayah Asia Timur dan Pasifik. Mereka mencaplok Manchuria, masuk ke Tiongkok, dan perlahan mengincar Asia Tenggara. Amerika Serikat yang selama ini bersikeras netral, memberi sanksi minyak. Jepang merespons, bukan dengan diplomasi, tapi dengan ledakan. Pagi itu langit Hawaii mendadak dibelah suara bom.
7 Desember 1941, Pearl Harbor, pangkalan armada Pasifik AS hancur dihantam gelombang pesawat tempur Jepang. Ratusan kapal rusak, ribuan tentara tewas. Keesokan harinya, Presiden Franklin D. Roosevelt berdiri di depan Kongres dan mengucapkan, "That which we live in infamy." dan Amerika pun resmi masuk perang. Dunia kini benar-benar dalam kobaran api. Perang Dunia II bukan hanya terjadi di satu benua. Ia menjalar seperti kanker. Di timur, Hitler mengkhianati Stalin dan menyerbu Uni Soviet lewat operasi Barbarossa. Itu bukan perang, itu pembantaian antar ideologi. Stalingrad menjadi kuburan massal Nazi, jutaan tewas, musim dingin, kelaparan, dan perlawanan rakyat Soviet mengubah arus perang. Di Afrika, Inggris dan sekutu bertempur melawan Rommel dan pasukan poros demi menguasai terusan Suez dan jalur minyak. Di Pasifik, Jepang menjarah Filipina, Indonesia, Malaya, hingga Papua Nugini. Tapi perlawanan sengit dari AS di Midway dan Guadalcanal membalikan keadaan. Di Eropa Barat, pasukan sekutu mulai menyusun rencana besar invasi ke Prancis dengan kode nama D-Day. Dunia terbakar di setiap sudutnya. Tak ada tempat aman, tak ada negeri yang tak terlibat. Ini bukan lagi sekedar perang dunia, ini adalah perang umat manusia melawan dirinya sendiri. Perang ini tidak berakhir dengan tepuk tangan. Ia berakhir dengan jeritan dan cahaya putih yang membakar bayangan manusia ke dinding kota. 6 Juni 1944, langit Normandia dipenuhi payung terjun dan lautnya penuh kapal perang. Sekutu mendarat di pantai Prancis dalam operasi Overlord, sebuah invasi terbesar dalam sejarah militer. Pasukan Amerika, Inggris, Kanada, dan ribuan lainnya menghadapi tembakan Nazi yang membabi buta. Pantai itu jadi lautan darah, tapi mereka terus maju. Dan dari sanalah, satu demi satu wilayah Eropa yang dikuasai Nazi direbut kembali. Prancis dibebaskan, Belgia menyusul. Tentara Soviet dari timur menghantam balik dengan balas dendam atas jutaan warga yang dibantai Hitler. Hitler semakin terjepit. Berlin dibombardir tanpa henti dan rakyat Jerman kelaparan. Di bawah tanah, di bunker yang pengap dan bau kematian, Adolf Hitler tahu ini akhirnya. Ia menulis surat wasiat, menikahi Eva Braun, lalu mengakhiri hidupnya dengan pistol. Beberapa hari kemudian, Jerman menyerah tanpa syarat. 8 Mei 1945 menjadi hari kemenangan. Orang-orang menari di jalan, tangis lega pecah, tapi dunia belum bisa tidur tenang karena di timur jauh Jepang masih bertarung mati-matian. Meski terus terdesak, Jepang memilih untuk tidak menyerah. Mereka bertahan di setiap pulau. Dari Iwo Jima ke Okinawa, pasukan Jepang lebih memilih mati daripada ditangkap. Maka Amerika memilih jalan yang lebih cepat, lebih mengerikan, lebih mematikan. Hiroshima, kota damai yang mendadak jadi neraka. Satu bom Little Boy dijatuhkan dari langit, dan dalam sekejap, 80.000 orang hangus terbakar. Bayangan tubuh menempel di tembok, anak-anak berubah menjadi arang. 3 hari kemudian, Nagasaki. Bom kedua Fat Man mengakhiri semuanya. Jutaan luka bakar, kanker, keturunan cacat, dan bukan hanya korban fisik, tapi trauma psikologis yang tak bisa dilukiskan. 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah. Kaisar Hirohito muncul di radio dengan suaranya yang gemetar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jepang akhirnya menyerah. Tanpa syarat, tanpa kemuliaan. Perang Dunia II pun resmi berakhir. Namun, dunia tak lagi sama. 60 juta nyawa melayang, kota-kota hancur, bangsa-bangsa luka, dan manusia akhirnya sadar bahwa kemampuan untuk menciptakan neraka telah resmi jatuh ke tangan manusia sendiri.
Perang Dunia II bukan akhir dari segalanya. Ia adalah permulaan dari bab baru, perang dingin, politik nuklir, dan perebutan ideologi. Dunia mungkin tidak lagi berdarah di parit, tapi konflik tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti wajah. Dunia tak lagi dibangun dengan harapan. Ia dibangun di atas puing-puing, rasa takut dan kompromi. Karena jika tidak, sejarah akan mengulang dirinya dengan cara yang lebih mengerikan. 1945, setelah jutaan nyawa melayang dan 2 perang global, dunia sepakat bahwa Liga Bangsa-Bangsa telah gagal dan kita butuh sesuatu yang lebih kuat. Maka lahirlah United Nations atau PBB, simbol harapan terakhir bagi dunia yang kelelahan. Tujuannya sederhana tapi berat, menjaga perdamaian, mencegah perang, dan melindungi martabat manusia. Tapi jangan salah, di dalamnya ada 5 negara dengan hak veto, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Tiongkok. 5 negara pemenang perang, 5 negara yang berkuasa menentukan benar atau salah. Dan dari sinilah sebuah paradoks lahir. Perdamaian dijaga oleh yang punya kekuatan terbesar untuk merusaknya. Perang Dunia II menghancurkan kekaisaran tua. Britania Raya, Prancis, Belanda, Jepang, semua kehilangan pijakan di tanah jajahannya. Koloni mulai bangkit. India merdeka pada 1947 diikuti Pakistan. Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Negara-negara Afrika dan Asia mulai satu persatu lepas dari penjajahan. Dunia lama tumbang, dunia baru lahir dengan darah perjuangan. Perang berakhir, tapi bekasnya tetap membekas. PBB terbentuk, tapi masih rapuh. Aliansi muncul tapi dibentuk karena ketakutan, bukan kepercayaan. Negara-negara baru berdiri, tapi belum siap menanggung dunia yang dingin, licik, dan penuh jebakan. Dan inilah warisan Perang Dunia II. Sebuah dunia yang damai, tapi selalu siap perang. Sebuah dunia yang merdeka, tapi tetap terikat. Sebuah dunia yang hidup, tapi selalu dalam bayang-bayang kehancuran. Kita pernah membakar dunia 2 kali. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita keras kepala. Karena ego, karena kekuasaan, karena obsesi untuk jadi yang paling kuat. Meskipun harus berdiri di atas puing-puing dunia. Perang Dunia I dimulai dari 1 peluru di Sarajevo dan berakhir dengan 20 juta kematian. Perang Dunia II dimulai dari invasi ke Polandia dan berakhir dengan bom atom yang membakar langit Jepang. Kedua perang itu tidak terjadi dalam sehari, tapi mereka tumbuh dari keserakahan, dari diamnya dunia, dan dari kompromi yang terlalu lambat. Dan sekarang, lihatlah sekelilingmu. Negara-negara kembali saling curiga, aliansi militer merapatkan barisan. Senjata nuklir bukan lagi sekedar ancaman, tapi jadi bagian dari diplomasi. Ekonomi global saling sandra. Perang dagang, perang cyber, perang propaganda sudah dimulai. Dan yang kita butuhkan hanyalah satu percikan, satu kegilaan untuk membuat babak ketiga dari neraka itu terbuka. Apakah kita belajar dari sejarah, atau kita hanya membacanya tanpa pernah benar-benar mendengarkan jeritan di baliknya? Karena satu hal yang pasti, jika ada Perang Dunia III, kita mungkin tak sempat menulis sejarahnya. Buku-buku akan terbakar bersama peradaban, pena akan runtuh sebelum kata pertama sempat ditulis. Dan umat manusia hanya akan tersisa sebagai bisik luka di puing-puing dunia yang membisu. Sampai di ujung labirin kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.